国王的船队从海上开过，出你最宝贵的东西来交换。美人鱼冷笑着说道：“给了女巫，能和爱人在一起，就是打破这个冰冷的法则。伴随着刀刃，无论如何都要公之于众。”一手刺向自己的鱼尾，你要挺住。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Spirit Cake season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di playlist. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Mark yang terus-menerus mendengar kata dari sang induk mana. Mark dianggap yang membawa kehancuran dan harus menjalankan tugasnya. Sampai pada akhirnya Mark pun terbangun dari mimpi buruknya itu. Pada akhirnya mereka pun telah sampai di pintu masuk menuju desa Dragonborn. Para pemburu gurun yang baru saja tiba mulai mendapatkan sambutan dari anak-anak di sana, di mana di antara mereka ada yang kesal karena bagaimanapun ucapan anak-anak ini membuatnya ingin melakukan penyerangan. Mereka sangatlah penasaran terhadap desa Dragonborn dibangun di sini, yang tentu kristal sumsum tulang merupakan bahan baku untuk perisai emosi di sekitar desa. Mark akan menjelaskan kepada rekan-rekannya mengenai banyak hal di desa ini. Sedangkan robot ini melakukan pemeriksaan kepada Mark dan memberitahu kalau kondisinya tidak baik-baik saja. Di sini, Ulan mengajak para pemburu gurun untuk bertemu dengan dirinya. Sedangkan salah satu bawahan Mark ingin membicarakan sesuatu yang penting dengannya. Sedangkan humanoid yang sebelumnya mereka bawa diberitahu oleh robot pemeriksa kalau Mark tengah sakit. Tidak ingin hal itu diketahui, Bayuki langsung saja menonaktifkannya. Tapi semua itu telah didengar oleh Suing. Bayuki meminta untuk melakukan penyerapan pada esensi kehidupan orang-orang yang sudah meninggoy. Sedangkan Mark sendiri terus menatap ke sisi Bayuki dan penasaran sebenarnya humanoid itu siapa. Mata Tumor sendiri masihlah berada di desa. Bai sempat menyadari kehadirannya, namun dia diberitahu kalau para pelahap tengah berkumpul di sisi barat tanpa alasan yang jelas. Alhasil Bayuki meminta untuk melarang siapapun untuk keluar sebelum mereka melakukan pemeriksaan. Humanoid tadi pun mulai dibawa ke sebuah tempat yang mana ini merupakan tempat yang begitu rahasia. Setelah semua itu, Shinra berpindah ke ingatan masa lalu dari Charles, di mana dirinya terbangun dari tidurnya. Namun Charles kecil tidak lanjut tidur karena dia mendengar sebuah pembicaraan. Maka karena itulah dia pun mulai menguping apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang itu. Karena mereka tengah membahas mengenai betapa padatnya populasi umat manusia di mercusuar. Bahkan para pemburu gurun sudah banyak yang menjadi korban yang mengakibatkan pasokan makanan mereka berkurang. Morgan ternyata telah melakukan rapat dengan para petinggi mercusuar, di mana di antara mereka juga adalah ibu dari Charles. Ini adalah awal mula Morgan ingin membagi dua kelas pada mercusuar berdasarkan kualitas gen bawaan, yang mana keputusannya tentu saja membuat semua orang terkejut. Karena ini sangatlah tidak adil, karena gen unggullah yang boleh bereproduksi dan juga menerima makanan yang jauh lebih baik. Mercusuar akan melarang hubungan keluarga karena pria dan wanita yang dicocokkan melalui genetik tertinggi untuk bisa berkembang biak. Mavis yang adalah istri Morgan sangatlah terkejut dengan keputusan suaminya. Carrie sama sekali tidaklah paham dengan tujuan Morgan. Sedangkan Plain cukup setuju dengan Morgan karena gen unggul dapat tidur dengan siapapun, bahkan Mavis juga tidak terkecuali. Honglu meminta Feline untuk sadar pasalnya mereka tengah memikirkan kelangsungan hidup mercusuar. Tapi Plain justru memiliki pandangan yang berbeda. Pasalnya ini memang cocok untuk digunakan dengan kondisi mercusuar saat ini. Lantas apa yang Honglu pikirkan tentang mercusuar? Mavis menanyakan tentang kondisi anak-anak dan lansia setelah hubungan keluarga dihapuskan.
Bayi yang memiliki gen unggul akan mendapatkan pendidikan dan pemulihan kolektif. Sedangkan lansia di atas umur 70 akan mengikuti jejak penguasa kota pertama, yakni menjelajah ke tanah lebih jauh di permukaan. Apa yang Morgan usulkan akan dirinya tetapkan sebagai peraturan baru. Jadi kedepannya mereka akan menggunakan 3 hukum agung. Bagi Carrie, Morgan itu hanya berusaha mengurangi jumlah mulut untuk diberi makan. Mapis menganggap kalau kini mereka hanya dianggap sebagai data agen saja. Mungkin rencana ini paling efisien menunda kematian. Tapi dia merasa ini sudah tidak layak lagi disebut sebagai manusia. Mapis yakin betul kalau semua orang di mercusuar tidak akan pernah setuju dengan apa yang Morgan lakukan. Honglu setuju apa kata Mapis karena hidup mereka sudah sulit dan jika aturan dan hal itu dihapus maka semua orang di mercusuar tidak akan dapat lagi merasakan kehangatan. Morgan juga merasakan hal yang sama. Jadi dia akan menggunakan cara terbaik yakni memberikan penghiburan spiritual. Morgan akan merencanakan tata ulang divisi yudisial Drake menjadi Ordo Cahaya dan Bayangan. Kedepannya benar atau salah akan ditentukan oleh Ordo Cahaya dan Bayangan. Drake setuju dengan apa yang penguasa kota katakan. Sistem yang dulu hanyalah dapat berlaku pada masa kejayaan dulu. Tapi kondisi sudah berbeda. Jadi butuh mekanisme lebih baik untuk mempertahankan hidup. Honglu tidak menduga dengan keputusan Drake yang dulu mempertaruhkan nyawa demi membela sistem yudisial. Tapi Carrie tetap tidak dapat menerima hal itu. Selain itu Morganlah yang paling tahu tentang kekuatan tempur dari penjelajah jurang. Jadi lebih baik dia itu mengizinkan dirinya melakukan eksperimen manusia. Dia begitu yakin pejalan jurang akan menjadi senjata terkuat mereka. Dengan begitu mercusuar akan menjadi lebih damai. Hanya saja Carrie sepertinya lupa kalau tindakannya itu sama saja dengan menjadikan manusia sebagai bahan uji coba. Sang mencoba memberikan masukan tapi kondisi mereka berbeda. Karena yang mereka hadapi bukanlah pemukiman yang bersenjata, melainkan para pelahap yang jumlahnya teruslah bertambah seiring berjalannya waktu. Kematian pemburu tadus bahkan melebihi angka 60%. Saat ini tingkat reproduksi mereka jauh di bawah kebutuhan. Jadi jika tidak segera bertindak, maka tidak akan ada lagi orang yang menjadi pemburu gurun. Perkataannya seketika saja membuat mereka terdiam. 我计划将德雷克的司法部门的沿用，只是眷念曾经的辉煌。德雷克曾用生命捍卫司法体系，是正确的。实在无法接受用这样荒诞的法则将地面的敌人只是武装聚落和坐标，才能带回物资吗？适龄的战士也将所剩无几。 Plain menyinggung tentang penggunaan Kloto untuk bisa membawa pulang pasukan. Jadi Mapis ingin menghidupkan kembali Kloto. Plain mulai memanas-manasi situasi dengan menganggap kalau kehadiran para pemburu tandus tidak akan dibutuhkan lagi selama Kloto itu bisa dihubungkan ke otak manusia. Hanya saja masalahnya hubungan Kloto dengan otak manusia terlalu sulit. Bahkan di zaman dulu, kecerdasan buatan sangat sulit untuk bisa menerima otak Kloto. Tapi sekarang kondisi sudah jauh berbeda. Mereka hanya bisa menggunakan otak manusia sungguhan. Tapi dia tidaklah yakin semua ini akan berhasil. Hingga Mapis berencana untuk menjadi bahan uji coba. Bagi Morgan, baik itu penjelajah jurang ataupun Kloto, semuanya membutuhkan manusia untuk dikorbankan. Tapi mereka tidak yakin itu akan berhasil atau tidak. Morgan tidak ingin membahas hal ini lagi, karena yang terpenting adalah membahas masalah pasokan. Karena jika hal itu tidak diatasi, maka mereka akan kelaparan dalam waktu 4 bulan. Jadi mengaktifkan 3 hukum agung akan bisa menjamin kelangsungan hidup mercusuar. Honglu mencoba untuk meminta hal ini dipikirkan lagi, karena mereka akan mencoba cara lain agar bisa mengatasi hal itu. Pasalnya baru-baru ini ada salah satu dari pasukan mereka yang terluka. Namun dia itu tiba-tiba saja tidak dipedulikan oleh pelahap. Yang mana hal ini pun membuat mereka terkejut. Hanya saja Drake menganggap itu hanyalah kejadian langka. Jadi tidaklah perlu dipikirkan atau apakah Honglu masih meragukan tentang 3 hukum agung. Honglu penasaran apa yang akan dilakukan oleh Morgan jika para rakyat menolak hal itu. Yang mana tentu saja Morgan akan melakukan apa saja untuk bisa melakukan perubahan. Honglu bersama yang lainnya pun mulai pergi, sedangkan Sange diminta untuk membicarakan sesuatu yang penting bersama Victor. Mapis yang ingin pergi dihentikan oleh Morgan, pasalnya besok adalah ulang tahun istrinya. Charles dan Jiangnan sudah lama berlatih duet piano untuk mengejutkan Mapis. Hanya saja Mapis masihlah belum dapat menerima keputusan Morgan. Sebenarnya ia tahu niatan Morgan ingin melindungi mercusuar. Tapi hubungan antar manusia tidak akan dapat digantikan oleh algoritma, terutama emosi yang tidak dapat diputus.
Morgan tahu betul hal ini, jadi sebelum hukum itu diberlakukan, sebagai keluarga mereka bisa berkumpul untuk terakhir kalinya. Mapis sudah muak karena bagaimanapun Morgan sudah melantarkan dirinya dan anak-anak mereka. Ketika Mapis keluar, terlihat Morgan yang menghela napas panjang sambil meminta untuk tetap menjalankan rencana mereka. 这违背了您制定的3大法则， 至少在基因检测前， 请你亲自通知我。 Hari demi hari mulai berlalu di Mercusuar, di mana 3 hukum agung sepertinya telah mulai diterapkan. Para warga di sana akan melakukan pemeriksaan genetik supaya mereka dapat dibagi menjadi 2 kelompok. 3 hukum agung ini benar-benar membuat para warga yang pada awalnya hidup tenang menjadi kacau balau, terutama orang-orang yang harus menjadi warga rendah. Penolakan besar-besaran pun dilakukan. Semua ini sudah diduga oleh Morgan. Sedangkan Honglu bertemu dengan Drake untuk bisa membahas mengenai keputusan yang apa dia lakukan. Karena Ordo Cahaya dan Bayangan begitu mendominasi, hanya mereka lah yang berhak berbicara kepada penguasa kota. Bagi Drake, Honglu ini tetap sama seperti dulu. Tapi Honglu tidak membahas hal itu karena bagaimanapun sudah banyak korban dalam aksi ini. Drake meminta Honglu untuk berhati-hati karena setelah rapat terakhir yang mereka lakukan ada pergerakan tersembunyi. Ia juga membahas mengenai lobus frontal yang merupakan area kunci otak yang mengendalikan emosi. Ketika hal ini rusak, maka pelahap seketika tidak bisa menyerang prajurit itu. Sepertinya Elon dan Morgan sudah mengetahui hal ini. Drake berpikir itu adalah alasan mengapa penguasa kota melakukan 3 hukum agung, demi bisa mengkikis emosi mereka. Alasan penguasa kota tidak memberitahu hal ini mungkin ada niatan lainnya juga. Karena jika ada satu pengkhianat, karena bisa memicu bencana besar pada Mercusuar. Karena di saat orang-orang diturunkan ke bawah, maka emosi yang mereka miliki pasti akan memicu para pelahap berdatangan. Berdasarkan filsafat dunia lama, kekuatan merupakan pendorong umat manusia untuk bertahan. Ia yakin Morgan sangatlah sulit untuk membuat 3 hukum agung itu. Tapi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan Mercusuar. Ia harap Honglu dapat menerima keputusan ini karena dia tidak ingin hal buruk terjadi kepadanya. Sesaat kemudian sang datang untuk memberitahu Honglu kalau para pemburu tandus telah menangkap semua pejabat yang menentang peraturan 3 hukum agung. Honglu akan mencoba memberikan perlindungan kepada Drake. Meskipun Honglu mencoba untuk menerima penggunaan 3 hukum agung, tapi pertumpahan darah tidak akan mungkin dia biarkan. Honglu akan memasuki status pertahanan kota tingkat 1. Sedangkan Charles kecil hanya bertanya kepada Morgan mengenai keberadaan ibunya. Morgan tidak menceritakan banyak hal karena besok Charles akan menjadi pemimpin Ordo Cahaya dan Kegelapan. Di sini Charles kecil pun meminta ayahnya untuk menceritakan sesuatu, di mana Morgan mulai membawa sebuah buku cerita. Hanya saja cerita ini merupakan hal yang besar yang akan terjadi di Mercusuar, di mana intinya kehidupan yang awalnya sangat damai mulai menjadi tak terkendali. Hal ini jugalah yang terjadi di Mercusuar, di mana para penjabat yang mencoba menolak penerapan 3 hukum agung mulai dibungkam. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melawan. Pasalnya para pemburu gurun melakukan serangan secara diam-diam. Hanya saja seiring berjalan waktu, suara pertempuran mulai terdengar di luar, dan itu dapat didengar oleh Charles. Honglu pun datang, namun dirinya sudah terlambat karena para pemburu tandus sudah datang mengepung. Morgan sebenarnya ingin memberikan Honglu hidup selama dia tidak datang kemari. Honglu akan diberikan kesempatan selama dia itu mau menyerah. Hanya saja Honglu melakukan perlawanan. Namun dengan posisinya sekarang, maka Honglu tidaklah dapat berbuat terlalu banyak. Meskipun dirinya adalah komandan tertinggi pelindung kota, tapi siapa yang menduga Sange yang merupakan bawahannya justru mengkhianatinya. Ia bahkan mengancam akan menyakiti Hong Kong dan Mark jika Honglu itu terus melawan. Padarnya Honglu tidak punya pilihan lain. Selain itu, perbuatan Sang ini akan membuat dirinya tidak dapat dipercayai oleh penguasa kota. Hong Kong dan Mark akan dijaga oleh pria ini. Honglu merasa kalau Mark dan Hong Kong akan mengubah apa yang akan terjadi pada Mercusuar hari ini. Seharusnya mereka itu sadar kalau pelahap adalah musuh utama mereka. Padarnya Honglu pun harus mati. 国王的船队从海上开过，出你最宝贵的东西来交换。美人鱼冷笑着说道：“给了女巫，能和爱人在一起，就是打破这个冰冷的法则， 伴随着刀刃。 无论如何都要公之于众。” Ini tidak hanya terjadi kepada Honglu saja, namun kepada Carrie yang melihat kematian dari para bawahannya.
Sedangkan Drake didatangi oleh Victor yang mana dia tahu kalau dia masih menyimpan catatan keluarga. Bagi Drake masalah ini tidak akan berlangsung lama. Jadi setelah semua itu usai maka dia akan bersatu kembali dengan orang-orang yang ia cintai. Tapi tindakan Drake tidaklah disukai oleh Morgan. Walaupun begitu Drake akan melawan untuk bisa melindungi masa depan banyak orang. Drake memilih untuk mundur untuk bisa menyimpan catatan tersebut. Sedangkan Mapis sendiri akan mencoba melakukan uji coba pada Kloto. Tapi sebelum itu terjadi, para pasukan datang untuk menghabisi orang-orang yang menolak perintah Morgan. Inilah keputusan yang paling sulit untuk diambil oleh Morgan. Pasalnya, untuk mendapatkan apa yang paling diinginkan, mereka harus membayar harga yang mahal. Perkataan itu mengungkapkan mengenai apa yang terjadi kepada Mapis, gadis yang dirinya cintai. Malam penuh darah terjadi begitu saja di mercusuar. Tidak ada kebenaran yang terungkap. Karena orang-orang berkata semua ini dilakukan oleh serangan makhluk asing. Terdapat begitu banyak korban berjatuhan. Dan salah satunya adalah Honglu. Mereka pun dibuang begitu saja dari mercusuar layaknya sampah. Sedangkan Ordo Cahaya dan Kegelapan dengan melakukan doa bersama untuk menyambut pemimpin baru mereka. Yang mana tentu tidak bukan adalah Charles kecil yang akan menjadi pemimpin Ordo Cahaya. Semua orang memberikan tatapan yang begitu mengkhawatirkan kepadanya. Karena bagaimanapun Charles tidaklah tahu mengenai apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Meskipun begitu, Charles kecil tetap menjalankan perintah ayahnya untuk menjadi pemimpin baru dari Ordo ini. Kembali ke masa sekarang di mana Charles masihlah menjadi pemimpin dari Ordo Cahaya dan Kegelapan. Saat ini dia bersama dengan para pengikutnya tengah melakukan doa bersama. Sampai pada akhirnya mereka pun dikejutkan oleh kedatangan Sange bersama para penjaga kota yang tersisa. Tujuan mereka kemari tentu tidak bukan adalah rasa kekesalannya terhadap apa yang dilakukan oleh Charles. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Pangu sangatlah kesal karena Sange malah datang kemari. Padahal para pelahap masih berada di luar, namun bagi Sange, Charles merupakan monster yang jauh melebihi pelahap. Sange yakin betul kalau semua orang pasti mendengar pertempuran di luar, yang mana pasukan kota telah mengalami kerugian besar hanya untuk dapat menghancurkan gunung pelahap. Tapi Charles justru menolak untuk membantu, yang mengakibatkan semakin banyak pasukan yang menjadi korban. Sekarang apa yang harus mereka lakukan? Karena hanya pasukan pertahanan kota saja yang bisa menghadapi para pelahap. Sange yang kecewa kepada Charles meminta semua orang untuk mendengar perintahnya mulai dari sekarang. Ini tidak akan dibiarkan oleh Pangu bersama yang lainnya. Dan lebih baik mereka kembali ke garis depan. Berhubung kedua belah pihak saling berselisih, alhasil pertarungan pun hampir terjadi. Namun Charles menghentikan mereka semua. Baginya, para pelindung kota merupakan pahlawan yang melindungi mercusuar. Sedangkan sangat tidak layak disandingkan dengan mereka. Sangat tidaklah terlalu peduli karena sudah banyak pekerjaan kotor yang dia lakukan untuk membantu Charles sampai ke posisi ini. Charles menganggap kalau menggunakan gelombang elektron tidak mungkin menyelesaikan masalah yang ada. Pasalnya daya mercusuar tidaklah begitu banyak. Sange seharusnya sudah tahu apa yang akan terjadi. Namun dia tetap memilih untuk mengkhianati dirinya. Padahal Sange hanya perlu melakukan pertahanan sebisa mungkin. Selain itu, Sange setelah ragu dalam mengambil keputusan yang membuat Hilda malah memberikan perintah sendiri dan harus dieksekusi karena tidak berhak melakukan hal itu. Sejak dulu, para prajurit yang takut akan dihukum mati. Tapi Sange yang juga adalah seorang pengecut justru menghasut para pasukannya untuk memberontak dengan alasan dirinya tidak memberikan izin untuk mengaktifkan meriam elektron. Akibat ulah Sange itulah rekan-rekannya mati karena ia hanyalah seorang pengecut yang berusaha untuk lari dari medan perang. Perkataan Charles hanya ditertawakan oleh Sange. Pasalnya Charles yang adalah penguasa kota justru melanggar 3 hukum agung. Dia pun meminta Morgan untuk dibawa masuk agar orang-orang bisa melihat kalau selama ini Charles telah menyembunyikannya. Tidak hanya itu, namun pejalan jurang juga dibawa kemari. Karena bagaimanapun sangat tahu betul kalau Charles ingin mengaktifkan penjalan jurang. Maka karena itulah dia akan diberikan kesempatan untuk menjadi penjalan jurang. Semua orang yang mencoba melawan segera dihentikan oleh pasukan Sange. Bahkan Charles juga diminta untuk segera masuk ke dalam penjalan jurang. Karena jika tidak, Morgan akan dihabisi.
Pangu yang mencintai Charles meminta untuk tidak masuk ke dalam sana. Tapi karena keselamatan ayahnya sedang di ujung tanduk, Charles pun tidak punya pilihan lain. Dia yakin kalau Tuhan cahaya dan kegelapan akan selalu berada di sisi mereka dan tidak akan pernah meninggalkan dirinya. Alhasil Charles mulai mendekat ke arah penjalan jurang. Ketika jirah itu terbuka, hawa yang begitu panas langsung menyambutnya. Morgan pun mulai berbicara yang mana dia meminta Charles untuk bertahan sambil menceritakan kisah yang dulu pernah dirinya bacakan. Semakin dekat Charles ke arah penjalan jurang, semakin kuat juga hawa panas yang dirinya rasakan. Bahkan bajunya sudah tidak dapat menahan hawa panas itu dan langsung lenyap begitu saja. Salah satu gadis di sana mencoba untuk melindungi penguasa kota, namun sang langsung mendornya. Para pengikutnya juga berusaha untuk mencegah hal ini terjadi. Namun para pasukan Sanghe tidaklah peduli dan langsung menembaki mereka. Sudah ada begitu banyak korban yang berjatuhan akibat tembakan itu. Sedangkan Charles sendiri pada akhirnya mulai masuk ke dalam jirah penjalan jurang, yang mana seketika saja situasi mulai berubah. Pangu merasa ini adalah akhir dari tuannya. Sedangkan untuk tahu apa yang terjadi di dalam sana, kita pun diperlihatkan dengan Charles kecil yang bertemu dengan sosok asing yang memiliki kekuatan tak biasa. Charles kecil pun dibuat pingsan dan saat jugalah kekuatan dari sosok ini mulai dirinya serahkan kepada Charles kecil. Seketika saja perubahan pada gen Charles pun mulai terjadi. Sedangkan di sisi luar terlihat dengan jelas kalau pejalan jurang mulai menggila. Karena bagaimanapun kini Charles berhasil mengendalikannya dan ia pun telah menjadi penjalan jurang. Para pasukan kota yang sebelumnya memaksa dirinya pun dibuat tidak berdaya di hadapan Charles. Sesaat kemudian Jiang Nan dan yang lainnya pun telah datang, di mana dia pun terkejut ketika melihat kekacauan yang terjadi. Ada begitu banyak orang yang mati akibat keributan barusan. Sedangkan Jiang Nan sangatlah terkejut dengan apa yang dia lihat saat ini. Pasalnya adiknya telah berhasil mengendalikan penjalan jurang, bahkan menghabisi Sanghe dengan sangat mudah. Pangu bersama para pengikut Charles yang tersisa merasa begitu senang karena tuan mereka masihlah hidup dan segera memberikan hormat. Sedangkan Charles sendiri meminta Jiang Nan untuk menjaga ayah mereka. Pasalnya dialah yang akan melindungi mercusuar dari para pelahap. Saat jugalah Charles mulai melakukan pergerakan dan menghancurkan para pelahap yang ada di sisi luar. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.